ya, kalau akan mulai ibadah pemimpin. Kita angkat pujian buat Tuhan saat ini, ku datang lagi. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku. Di namamu Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, hari-hari telah ku lalui. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, peganglah tanganku. Tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Sorakku senang. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorakku senang. Terpujilah namamu. Saat ini ku datang lagi. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan. Kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku. Puji namamu Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, hari-hari telah ku lalui. Bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, peganglah tanganku. Tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Sorakku senang. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorakku senang. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Sorakku senang. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorakku senang. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Kita akan memulai pada ini. Kita akan meneruskan acara kita. Kita menyembah Tuhan. Di akhir pujian kita nanti kita akan mendengarkan kesaksian daripada saudara-saudara kita yang ingin bersaksi. Kemudian akan dilanjutkan oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Jerry Joram Situmorang. Akhir pujian nanti, Bapak Pendeta Hendra Winata akan memimpin doa kita untuk masuk dalam ibadah ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allah.
ada. Ya Tuhanku, aku hendak, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup, selama ku hidup, ya Allah, ya Allah. Aku hendak bermasmur bagi-Mu selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Kita angkat pujian sekali lagi, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup, selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermasmur bagi-Mu selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah selagi kami ada, selama kami masih hidup Tuhan, kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, karena perkenanan itu masih ada Tuhan. Kami hanya Allahku, kami hanya hamba-Mu Tuhan yang melakukan tugas-tugas sampai akhirnya Engkau memanggil kami Tuhan. Kami akan tetap memasyurkan nama-Mu Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu. Kami tidak dapat membalas pengorbanan-Mu, anugerah-Mu Tuhan, selain daripada memuji, menyembah, dan melayani Engkau Tuhan. Hanya ini yang dapat kami lakukan Tuhan. Hadirlah Engkau Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Bagi semua kita katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, yang manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Akan buat namanya apa, Pendeta Hendra Winata? Bapa kami yang bertata dalam surga Tuhan, terima kasih pada sore hari ini Tuhan. Oleh karena kasih anugerah-Mu, kami boleh ada sebagaimana ada, dan kami boleh bersyukur, berterima kasih Tuhan, atas kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami. Dan sebentar kami juga, sore hari ini Tuhan, kami ingin memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan di Family Ministry ini. Engkau berkati Tuhan, biar kami semua boleh menerima berkat anugerah-Mu ya Bapa. Urapi kami Tuhan satu persatu, semuanya itu biar semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Roh Kudus terus yang memimpin, menuntun, menyertainya Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, biar sepenuhnya hamba-Mu serahkan hanya ke dalam tangan. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Silakan yang mau bersaksi. Ayo yang mau kesaksian 2 orang boleh. Bu Grace, Pak Joni, Bu Depari. Bu Lydia biasanya tuh gimana Bu Lydia, banjirnya enggak? Kemarin hujan enggak banjir lagi ya Bu Lydia? Amin, Tuhan berkati. Tuhan kabulkan doa kita ya Bu Lydia. Amin, amin. Bu Lydia. Keluar apa sini kali di ngurusin yang lain. Ya, kayaknya ada tamu di tadi. Kalau di Bagaimana Bekasi, Sumarko? kalau di Bekasi hujan nih, Pak. Iya. Apa? Di Bekasi hujan ini. Oh, Ya, tadi juga udah mendung, gelap. ini hujan tadi sebentar, tapi nggak lama. Tuh Bu Christine itu nggak ada kesaksian tuh Bu Christine. Lagi masak. Lagi masak, Bu Christine. Ya, Oh, iya. saya sedang masak. Ini Iya. dipercayakan 50 orang pengungsi Ukraina Puji yang harus. Tuhan. Iya. Haleluya. Nanti pasti. Yang lain dulu. Ya. Terima kasih Bu Christine, Calvin. Pak Johannes lah rambut baru tuh. Haleluya. Ya kalau tidak ada nggak apa-apa. Masuk firman aja. Lanjutlah Pak. Satu lagu dulu Pak Derison. Iya. Untuk masuk firman. Ku menyembah dalam
hampiri kata kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Silakan namanya Pak Joram. Haleluya. Ya, kalau diizinkan kesaksian boleh ya. Saya udah diambil masakannya. Boleh Pak Pendeta? Ya, silakan Bu. Silakan Bu. Silakan. Saya baru diambil makanannya, saya buat di rumah dan saya senang sekali melakukan itu. Kami sampai bikin seperti ini ya, Urgence for Ukraine. Tapi bukan ini yang saya mau saksikan. Saya cuma mau menyaksikan begini. Kemarin di salah satu Zoom itu meminta saya untuk jadi pembicara dan saya menerima banyak sekali kesaksian setelah itu yang menyatakan, waduh, selama ini sebenarnya kita sudah gagal fokus ya. Seperti yang sudah saya sampaikan juga di waktu yang lalu ketika Bapak Komingguan meminta saya untuk sharing, yaitu bahwa semua itu is all about Jesus, is all about inisiatif Tuhan ya. Jadi kadang kan pikiran kita dibawa untuk fokus kepada ceritanya Sakeus dan yang timbul adalah, wow, kita senang sekali dengan Sakeus. Dia begitu antusias untuk ketemu Yesus dan lain sebagainya. Padahal kalau Yesus tidak melakukan memanggil dia turun di antara kerumunan orang dan memperhatikan dia mau ke rumahnya dan tidak mempedulikan bahwa dia dibenci orang, tapi dia tetap dengan kasihnya pergi mengunjungi sehingga Sakeus selamat.
Nah, waktu saya menyampaikan itu dan ada di YouTube juga, ada di Facebook dan lain sebagainya, beberapa orang baik dari Singapura, dari mana-mana menelpon saya karena mereka mendapat WA dari admin di situ ya. Mereka mengatakan begini, setelah saya tidak gagal fokus Ibu, saya tadinya udah mau jual rumah, udah lama banget saya mau jual rumah dan tidak laku-laku. Setelah saya fokus dengan Tuhan dan Jesus is my center seperti yang Ibu sampaikan. Secara tidak disangka-sangka yang mau beli rumahnya itu datang tadi. Dan itu yang saya katakan, ketika kita tidak gagal fokus dan fokus kita itu kepada Tuhan, maka apa yang dikatakan di 1 Korintus 2 ya ayat 1 sampai 15 di sana ayat 9 berkata bahwa apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah dengar telinga, bahkan timbul dalam hati, itu sebenarnya Tuhan sediakan. Tapi kenapa banyak hamba Tuhan yang tidak menerima berkat itu? Karena selama ini gagal fokus, ya. Gagal fokus bahwa yang Tuhan mau ceritakan di sana adalah Dia sendiri. Tapi terkadang kita mengambil bagian begitu apa ya, dengan hikmat kita, dengan pengertian kita, padahal Dia berkata, janganlah kamu bersandar pada hikmatmu, pengertianmu sendiri. Ya, jadi ketika kita menaklukkan pikiran kita, perasaan kita di dalam Kristus, maka di sanalah Tuhan akan berikan kita banyak sekali hal. Dan saya yakin ketika kita kenal Dia, ketika kita fokus sama Tuhan, itu sebenarnya berkat yang sudah Dia sediakan itu pasti kita terima. Jadi pesan saya dengan kesaksian ini, jangan kita gagal fokus. Ketika kita memberitakan firman, beritakanlah tentang Dia. Marilah kita menceritakan tentang Dia. Bukan tentang kita. Bukan tentang pengalaman kita. Of course, ada kesaksian yang hidup. Karena oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Tetapi jangan sampai porsinya, misalnya 100%, porsinya untuk diri kita menceritakan tentang kita itu 70% dan Tuhan hanya 30%. Apalagi kalau hanya 10% untuk Tuhan. Saudara yang kekasih, kalau nanti saya dikasih kesempatan, bagaimana kita bisa menerima berkat Tuhan yang sebenarnya sudah tersedia, bukankah Allah kita yang kaya itu sudah menyediakan, tapi kenapa kita gagal menerimanya? Padahal kita ini anaknya, orang pilihannya, karena kita gagal fokus. Ya, saya akan membukakan ini banyak sekali, ada yang dari Kalimantan, dari Papua ya. Ini baru tadi saya heran banget. Itu jam 5 pagi tadi saya sampaikan dan saya menerima begitu banyak, sementara saya membuat masakan, saya menerima begitu banyak pesan bahwa mereka ada yang rumahnya langsung mau ada yang beli dan mereka sudah mau ke bank besok ya, untuk dibeli, dan tidak sangka itu tetangganya karena dia berhasil fokus sama Tuhan setelah pemberitaan itu. So ada yang sembuh ya, ada yang sembuh karena dia fokus sama Tuhan. Karena Tuhan kan waktu Lazarus sudah 4 hari mati ya, Tuhan bisa bangkitkan loh, apalagi cuma sakit ya. Pasti Tuhan bisa berperkara dengan kita kalau kita berkenan. Ya, saya cuma ingatkan Daud. Dia itu kan dia itu sebagai perencana, pembunuhan berencana, pasal 340 kalau kena dia. Pembunuhan berencana kepada Uria ya, berzina lagi. Tetapi kenapa dia dikenan Tuhan, bahkan kaya banget? Karena apa? Dia bertobat dan dia fokus sama Tuhan. Dia memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. So, mau terima berkat Tuhan, fokus sama Tuhan ya. Saya lagi fokus dengan Tuhan ini dengan melayani orang-orang yang terhilang, karena according to Matthew 25 ya ayat 36 sampai 40 sekian, Tuhan itu nggak jauh, Dia ada di dalam penjara ya. Kunjungi orang di penjara, Dia ada sama orang sakit. Jadi siapapun yang sakit, Tuhan ada loh sama kalian semua. Siapapun yang letih lesu beban berat, Tuhan ada dengan kita. Tuhan ada di family ministry. I can feel it. Saya bisa merasakan itu. Tuhan ada bersama dengan kita walau jarak memisahkan. Terima kasih untuk kesempatan kesaksian, panjang nih kesaksiannya. Thank you very much. God bless. Ya, makasih Bu Christine Talpin. Tuhan berkati. Ya, silakan hambanya. Pendeta Jerry Yoram Situmorang.
Baik, kita berdoa, kita tunduk kepala, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Allah yang besar, Allah yang begitu peduli dengan seluruh kehidupan kami, yang sampai saat ini boleh memperkenankan kami, boleh ada sebagaimana adanya, oleh karena anugerah Tuhan. Terlebih khusus dalam pertemuan kami, ibadah Zoom sore hari ini. Tuhan, persiapkan hati kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Baik. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Komingguan yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, bahkan sampai bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Ada Ibu Christine Calvin dari Prancis, Bu ya. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara, menjadi tema kita hari ini Kairos. Kairos yang artinya waktu yang tepat atau waktunya Tuhan. Amin. Jadi Kairos itu waktu yang tepat. Semua kita pasti menginginkan waktu yang tepat. Kenapa? Saya percaya waktu yang tepat itu adalah waktunya Tuhan, bukan waktumu. Katakan amin. Ya. Waktu yang tepat itu adalah waktunya Tuhan. Saya mendengarkan tadi kesaksian Ibu Christine Calvin dari Prancis. Apa yang saya dengarkan tadi itu adalah momen atau kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Itulah yang disebut dengan Kairos, waktu yang tepat. Jadi kita harus tanggap, kita harus respon, kita harus sigap untuk menyikapi Kairos atau waktu yang tepat. Haleluya. Sekali lagi, dari bahasa asli, dari bahasa Ibraninya, dikatakan Kairos, yaitu waktu yang tepat. Yaitu waktunya Tuhan. Waktunya manusia itu selalu molor. Itu tidak bisa dipungkiri. Baik kita juga di PMD, baik di sini sekarang ada kemolorannya. Karena kita tidak bisa menguasai waktu itu. Tidak bisa. Padahal waktu itu terus berjalan. Waktu tidak bisa mundur. Waktu terus berjalan. Tetapi waktu yang disebut adalah Kairos adalah waktunya Tuhan. Waktu yang tepat. Kita baca firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 16. Saya akan baca satu ayat saja. Dikatakan di sini Efesus 5. Saya buka dulu. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Wah, luar biasa. Oh ya, sudah dilihat di layar ini. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ada kata harinya, ada dua di sana. Hari-hari, bukan hari ini. Hari ini artinya mungkin bisa cukup hanya hari ini.
tetapi ini ditulis ada 2 kali kata yang disebut hari. Hari-hari artinya berkelanjutan. Lalu dikatakan di sana, pergunakanlah. Saya yakin kita semua yang ada di sini tahu kata arti yang disebut pergunakan. Artinya pergunakan itu bisa difungsikan, bisa juga digunakan. Itu yang disebut dengan kata pergunakan. Waktu. Wah, ada banyak waktu yang kita lewati selama kita masih ada. Tentu waktu itu adalah waktu yang sangat harus kita manage sedemikian rupa, kita atur dengan sedemikian rupa, sehingga waktu itu tidak terbuang dengan sia-sia. Tidak terbuang dengan begitu saja. Luar biasa. Itu yang disebut dengan kairos. Waktu yang tepat atau waktunya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktunya manusia ada yang disebut dengan kronos atau aion. Sekali lagi, waktunya manusia itu ada yang disebut dengan kronos atau aion. Artinya apa? Menunjukkan waktunya manusia itu ada masanya. Waktunya manusia itu ada limitnya. Waktunya manusia itu ada saatnya. Setuju ya Bapak Ibu Saudara? Setuju ya kalau waktunya manusia itu ada batasnya, ada waktunya. Nah, di dalam bahasa aslinya dikatakan kronos atau aion. Kronos atau aion yang disebut dengan ada waktu atau limitnya. Atau mungkin waktunya manusia atau dalam bahasa Ibrani dikatakan kronos atau aion yang menceritakan apa? Yang menceritakan deretan peristiwa. Artinya itu berlalu. Itu berakhir. Gitu ya. Nah, saudara, sementara waktunya Tuhan dalam bahasa Ibrani dikatakan aiurneos. Aiurneos itu artinya kekal abadi. Di dalam kitab Wahyu dikatakan Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Itu yang disebut dengan aiurneos. Nah, waktunya Tuhan ini masuk kepada waktunya manusia yang disebut dengan kairos. Waktunya Tuhan. Katakan amin. Ini sangat penting sekali. Waktunya Tuhan masuk kepada waktunya manusia. Tetapi kita harus mengingat di dalam Efesus 5 ayat 16 untuk mempergunakan waktu. Jadi waktu itu boleh saya sebut adalah kesempatan atau momen. Kalau kita nyanyi sering ya, kita angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Berapa lama engkau bisa melayani Tuhan? Berapa lama umurmu? Berapa lama waktumu? Tapi dicatat di sana kesempatan. Dalam kesempatan inilah yang disebut dengan momen. Momen itu adalah waktunya Tuhan, yaitu kairos, yang harus kita sikapi, yang harus kita fungsikan sebaik-baiknya, sehingga membawa satu dampak yang berdampak positif untuk hidup kita ke depannya. Ada mahkota loh yang disediakan bagi Tuhan untuk saya dan saudara. Kalau saya mendengar kesaksian hambanya,
Kemingguan, wah, dulu hidupnya yang tidak berkenan, hidup yang nggak berarti, hidup yang amburadul dan lain sebagainya. Tapi saudara, itu yang disebut ayurneos. Waktunya Tuhan itu masuk ke hidupnya. Sehingga melahirkan yang namanya kairos. Waktunya Tuhan. Kenapa? Dia menghargai, dia meraih waktu itu untuk dipergunakan untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sia. Hidup ini harus jadi berkat. Oh, haleluya. Amin. Siap jadi berkat Bapak Ibu Saudara? Ada banyak kita menganggap, ada banyak kita menilai, kalau yang namanya hidup jadi berkat itu selalu berbicara tentang materi. Selalu tentang berbicara fisik. Oh tidak. Ketika Bapak Ibu berdoa untuk seseorang, Anda sudah menjadi berkat. Katakan amin. Iya. Apalagi kita dengan nyata menunjukkan, mempraktekkannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita sudah menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22 dikatakan apa dengan jelas di sana. Tidak bisa yang bisa menolak ini. Hendaknya kamu jangan menjadi hanya pendengar. Tetapi apa? Dikatakan di sana menjadi pelaku. Karena dikatakan dalam Ibrani, iman tanpa perbuatan, hakikat dia nol, kosong. Tidak ada artinya. Mati. Ada banyak kita hanya mendengar, tapi tidak melakukannya. Ini menjadi sesuatu hal-hal yang sia-sia. Ini menjadi sesuatu hal yang tidak ada faedahnya. Atau tidak ada dampak baiknya atau dampak positifnya. Sekali lagi saya ulang. Waktunya manusia yang disebut adalah kronos atau aion, yang ada masa, yang ada waktunya, atau yang ada limitnya. Kalau Bapak Ibu Saudara pergi belanja ke mall, atau ke Alfamaret atau Indomaret, lalu Anda lihat di situ. Anda beli satu barang atau makanan, lalu Anda lihat, cek dulu. Ini masih layak enggak? Masih tanggalnya masih pas enggak? Kalau sudah expired, Anda tidak mau lagi dong. Pasti Anda, mungkin kalau Anda belum lihat, Anda kembalikan. Ini expired. Karena apa? Karena tidak bisa lagi dipergunakan. Ini berbicara waktu. Berbicara masanya. Kalau di dalam pengkhotbah 3, bahwa segala sesuatu yang di bawah kolong langit ini ada masanya. Betul nggak, Bapak Saudara? Ada waktunya untuk lahir. Ada waktunya untuk dewasa. Ada waktunya bersukacita, ada waktunya menangis. Tetapi yang terakhir ada juga waktunya untuk kembali kepada pencipta. Dari tanah kembali ke tanah. Dari debu kembali ke debu. Wah. Apakah kita tidak mau mempergunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan? Yang disebut dengan ayurneos. Waktunya Tuhan masuk ke aku, ke diriku. Waktunya Tuhan masuk ke family ministry. Wah, haleluya. Luar biasa. Sehingga apa? Sehingga family ministry yang bergabung di dalamnya ini boleh menyikapi, boleh merespon, boleh menanggapi apa yang Tuhan beri kepadanya sehingga momen itu atau kesempatan itu tidak menjadi sia-sia. Kesempatan hanya sekali. Setuju Bapak Ibu Saudara? Hanya sekali. Nah, ini sekarang kairos waktunya Tuhan ini sedang diberikan Tuhan kepada family ministry. Untuk apa? Untuk ditangkap. Jangan dilepas. Jangan disia-siakan. Tangkap waktunya Tuhan itu kairos, ayurneos, ambil. Sama, saya ulang lagi dalam Yakobus 1, orang yang disebut itu tadi, dia adalah orang yang respect. Dia adalah orang yang tanggap.
melakukan, mendemonstrasikan isi kebenaran firman Tuhan di dalam dirinya. Seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bukan hanya mendemonstrasikan, memproklamirkan nama Tuhan di dalam kehidupannya, di mana dia ada, di mana dia berada. Sehingga apa? Sehingga momen itu menjadi sesuatu yang membawa dampak yang baik di dalam kehidupan kita. Tidak menjadi sia-sia. Ya. Percayalah bahwa hari yang sedang kita hadapi sekarang ini, jangan katakan menyusahkan. Karena sesuai dengan perkataanmu, engkau akan mendapat apa yang engkau ucapkan. Dengan situasi kondisi yang sedang terjadi pada saat ini, imanilah ada waktunya Tuhan yang masuk ke dalam diriku, yaitu aiurneos, yang disebut dengan kairos. Waktunya Tuhan yang kekal masuk ke dalam waktunya manusia yang terukur. Sekali lagi, waktunya Tuhan yang disebut dengan aiurneos yang kekal masuk ke dalam waktunya manusia yang terukur. Yang terukur itu artinya apa ya? Memiliki batas gitu ya. Kalau Tuhan kita kan jelas. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia dikatakan adalah Allah yang memiliki otoritas tertinggi di atas segala-galanya. Kalau kita enggak, ada waktunya. Ada batasnya. Ke Indonesia saya contohkan. Kalau dihitung dari Sabang sampai Merauke, berarti ada Papua. Tentu Papua itu disebut dengan Provinsi Papua. Sekarang yang sudah mekar, ada Papua ini. Lalu disebut lagi dengan contohnya Kalimantan, ada kabupaten, ada provinsi di sana, ada batas-batasnya. Tapi Tuhan tidak bisa dibatasi. Dibatasi dengan apa? Dia tidak dibatasi dengan waktu, jam, bulan, tahun, tempat, dia tidak bisa membatasi. Dia tidak bisa dibatasi. Sekali lagi, yang dikatakan dalam kitab Amsal, saya begitu sangat senang, mata Tuhan ada di segala tempat. Saya yakin bukan hanya ada matanya, tetapi kuasa Tuhan Allah itu ada di segala tempat. Karena dia tidak bisa dibatasi. Oleh apa? Oleh seluruhnya yang ada di bawah kolong langit ini. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca mulai dari kitab Injil, mulai dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan sampai kepada kitab Wahyu, menceritakan bagaimana kebesaran Tuhan, bagaimana pekerjaan Allah yang begitu spektakuler, yang begitu hebat, yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, membuat hal-hal yang apa dituliskan di dalam kitab Perjanjian Lama dan digenapi dalam kitab Perjanjian Baru menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang begitu sangat-sangat peduli terhadap setiap kita yang mengimani, yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan. Sehingga kita juga menyanyi kepada Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya. Jadilah padaku seperti yang, tetapi bukti menuliskan, catatan menuliskan. Kalau kita bikin polling hari ini, bahwa itu yang mengimani, itu yang menginginkan hal yang seperti itu hanya 30% dari 100%. Yang 70 itu
tidak menginginkan itu. Yang dia inginkan, jadilah seperti yang kuinginkan. Bukan yang diingini oleh Allah. Ini yang sering terjadi. Makanya kalau judul peringkop daripada 2 Timotius, firman Tuhan ada dalam 2 Timotius 3, ayat yang pertama dikatakan bahwa hari ini adalah hari-hari yang jahat. Luar biasa. Hari-hari yang jahat. Kenapa jahat? Karena di sana terjadi masa yang sukar. Sukar untuk apa? Sukar untuk menguasai diri. Sukar untuk berdamai. Sukar untuk merendahkan diri. Seperti yang saya katakan tadi, bukan jadilah padaku seperti yang kau ingini, tetapi jadilah padaku seperti yang kuingini. Kan kebalik ini ceritanya. Makanya saya katakan tadi, kalau kita polling dari 100%, hanya 30%. Lalu firman Allah juga berkata dalam kitab Wahyu, yang diselamatkan itu hanya sisanya. Kalau sisanya itu sedikit. Kalau kita mungkin bawa gula 1 kilo ke rumah, lalu ada orang minta, gula saya tinggal sedikit, ya udah ambil aja sisanya. Itu sedikit menunjukkan kata sedikit. Nah, ada begitu banyak manusia yang menginginkan keinginannya terjadi dalam dirinya. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan manusia merencanakan, tetapi Tuhan yang boleh dong saya bermimpi, ya boleh, nggak salah. Boleh dong saya bercita-cita, ya boleh. Saya menginginkan anak saya sarjana semua. Kalau bisa jadi presiden anak saya. Tapi garis bawahi yang saya katakan tadi. Jadilah padaku seperti yang engkau ingini. Ada banyak sekarang orang protes sana sini, protes, ya Tuhan nggak adil. Tuhan bikin perang di Ukraina. Tuhan bikin perang di Rusia. Tuhan bikin Amerika seperti ini, Tuhan nggak adil lah. Kenapa dibilang nggak adil? Kebenaran firman Tuhan itu tidak bisa ditahan. Firman Tuhan harus terus terjadi dan digenapi. Itu kebenaran firman Tuhan. Itu harus digenapi. Lah, kenapa? Aku jadi menderita. Aku percaya Yesus menderita. Kamu masih menderita. Rasul Paulus dibunuh karena percaya Yesus. Petrus dibunuh karena percaya Yesus. Yesus disalibkan. Wah, ada banyak. Ada banyak orang protes seperti itu. Itu sebabnya saya katakan tadi, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Pasti yang Tuhan buat itu baik adanya. Amin. Yang Tuhan itu selalu baik adanya. Kehidupan kami, pelayanan kami di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, boleh saya sedikit bersaksi ya? Ya. Bagaimana ketika kami tiba di Pulau Jawa, di Kabupaten Bekasi, Bekasi Timur, Kecamatan Tambun Selatan, Kelurahan Jatimulia. Kami di tempat ini, Tuhan membela kami, yang dimana kami tinggal waktu di gereja ini, sebelahnya gereja, sebelahnya rumah tinggal. Satu gedung itu sama, gereja dan tempat tinggal. Dan kami sangat berdesak-desakan di tempat itu karena sempit. Tapi puji Tuhan, saya ingat dalam Wahyu 42 ayat 2. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya klaim ini janji firman Tuhan. Karena di dalam Yeremia 29:11, rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu ibarat mata rantai yang tidak bisa terputuskan satu dengan yang lain. Saya begitu sangat tidak senang mendengarkan ketika, oh itu kan perjanjian lama, itu kan perjanjian baru lah. Jadi kalau perjanjian lama, perjanjian baru nggak bisa lagi. Atau sebaliknya, kalau perjanjian baru,
Perjanjian lama nggak? Oh tidak. Dia ibaratkan mata rantai yang tidak bisa terputuskan. Karena dia adalah firman yang diilhamkan Tuhan. Di dalam 1 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, termasuk yang di dalamnya itu bukan hanya kitab Perjanjian Baru, tetapi juga dalam Perjanjian Lama. Dari kitab Kejadian berhenti sampai dengan di kitab Maliaki, itu perkataan Tuhan. Disambung dengan Matius 1 sampai dengan kitab Wahyu, lalu ditulis dalam Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kitab Injil Yohanes dijelaskan di situ adalah dia, firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Nah, ada banyak yang sekarang kita menganggap bahwa itu tidak menjadi sesuatu yang harus dimengerti secara seutuhnya. Membuat satu skat atau pembagian-pembagian. Saya percaya apa yang dituliskan dalam kebenaran firman Tuhan adalah kairos, waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan yang begitu sangat luar biasa. Ya, mohon maaf sebentar. Lalu, saudara, sekali lagi, waktu Tuhan yang kekal masuk ke dalam waktunya manusia yang terukur. Lalu ada 4 paham atau pengertian yang disebut dengan kairos. Sekali lagi ada 4. Yang pertama adalah bahwa kairos adalah, sekali lagi, kairos adalah kedaulatan Tuhan. Katakan amin. Kairos, kedaulatan. Allah yang berdaulat. Dia Allah yang lebih tinggi dari segala-galanya. Atau mempunyai kekuasaan yang tinggi. Itulah yang disebut dengan kairos, waktunya Tuhan. Jadi momen, waktunya Tuhan itu juga disebut dengan momen. Jadi kalau momen itu datangnya itu nggak diduga-duga loh. Bisa tiba-tiba. Betul ya? Apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu, yang tidak pernah engkau lihat, dan tidak pernah timbul dalam hatimu, itu Tuhan sediakan. Itu momen. Nah, kalau momen itu datangnya tiba-tiba, saudara-saudara. Momen itu datangnya tiba-tiba. Dan itu datangnya bukan atas kehendakmu. Sekali lagi, dia datang bukan atas kehendakmu. Tapi apa? Tapi oleh kehendak dia. Datangnya oleh kehendak dia. Lalu bagaimana menanggapi, merespon dengan momennya Tuhan, waktunya Tuhan. Sekali lagi saya katakan tadi, momen itu datangnya tiba-tiba. Kalau seperti orang pacaran ini atau sama istri, surprise, kejutan yang tidak diketahui istrinya, tiba-tiba, weh, thank you darling, terima kasih sayang, kau sudah berikan. Tiba-tiba dong, nggak direncanakan, nggak dibilang sama istrinya, aku nanti beli ya. Kalau mungkin suaminya bilang, aku nanti beli, lalu istri bilang, nanti beli yang warnanya hijau atau pink gitu ya, pasti kan? Tapi tiba-tiba, karena si suami ini kan sudah mengerti hati istrinya, tiba-tiba dia datang, dia kasih kaget istrinya, langsung dipeluk istrinya. Aduh, suaminya,
Thank you darling. Terima kasih sayang. Itu momen. Jadi momen itu bukan kamu yang menentukan. Momen itu yang menentukan Tuhan. Seperti apa engkau menyikapi momen atau waktunya Tuhan yang disebut dengan kairos. Seperti apa engkau merespon, menanggap ketika momen itu datang. Luar biasa. Sekali lagi, kairos adalah yang pertama, kedaulatannya Tuhan. Kedaulatan. Artinya kekuasaan tertinggi. Mempunyai kekuasaan tertinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan dalam kairos, dalam waktunya Tuhan, banyak kejutan. Katakan amin. Lalu saya lanjut dengan kesaksian saya tadi. Bagaimana kami bersempit-sempit di tempat ini dengan gedung rumah yang begitu sangat sederhana. Seperti yang saya katakan tadi dalam kitab Wahyu 42 ayat 2. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya berdoa bergumul kepada Tuhan. Saya tidak pernah menjalankan proposal, menjalankan permohonan, dan lain-lain sebagainya. Oh tidak, saya tidak menjalankan itu. Saya juga tidak tahu cara menjalankannya kemana. Tapi puji Tuhan. Saya percaya bahwa itu adalah rencana Tuhan. Karena rencanamu tidak ada yang gagal. Karena rencana Tuhan kepada saya dan saudara adalah rencana-rencana yang cemerlang. Rencana-rencana yang begitu sangat menjanjikan. Karena saya dan saudara adalah biji mata Tuhan. Lalu saya didatangi oleh seseorang. Lalu menawarkan kepada kami atau kepada saya untuk merenovasi gedung saya. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, biayanya bukan sedikit, ratusan juta biayanya. Lalu tempat saya yang tadi dibawa itu sempit, dibongkar habis, diratakan untuk menjadi gereja. Lalu kami tinggal di atas. Lalu tempat tinggal pendeta dibuat di atas. Kalau uang sebesar itu dari mana uang saya? Tapi kalau bagi Tuhan itu kan kecil. Di dalam Matius dikatakan, mintalah maka akan diberi kepadamu, ketuklah pintu akan dibukakan kepadamu. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Christine tadi, ketika bertemu dengan Nikodemus, disuruh turun, Nikodemus turunlah, aku mau singgah di rumahmu. Haleluya. Saudara, Yesus singgah di rumahmu, artinya itu adalah kesempatan. Kairos, waktunya Tuhan. Tangkap, respon dengan baik, terima dengan baik. Kenapa? Karena kairos dalam hidup ada banyak kejutan-kejutan yang diberikan oleh Tuhan. Sama dengan dalam perjanjian lama, bagaimana ketika Daud, orang yang kecil, orang yang hanya seorang gembala domba, siapa yang tahu dia menjadi raja? Ketika nabi-nabi mengatakan, bawalah ke sini. Adakah anakmu? Dikatakan kepada bapaknya Daud. Ada. Di ladang dia lagi sedang mengembala. Oh, panggil ke sini. Gembala. Lalu diurapi menjadi raja. Padahal abang-abangnya pasukan yang kuat bisa berperang. Bukan itu yang dipilih. Itu kejutan Tuhan. Amin. Kejutan-kejutan yang diberikan Tuhan kepada saya dan saudara. Imani, percaya. Momen-momen itu adalah sesuatu yang tidak datang diduga-duga atau direncanakan. Tetapi dia datang seketika itu, tiba-tiba. Nah, saya dan saudara sedang dipersiapkan Tuhan untuk meraih, untuk menerima janjinya itu. Karena ini adalah waktunya Tuhan. Kairos. Sekali lagi yang kedua, dalam hidup ada banyak kejutan. Seperti Daud
yang tidak pantas, yang tidak layak di hadapan manusia. Tetapi kalau Tuhan sudah berkata, yes, maka tidak seorang pun yang dapat merubahnya. Jikalau Tuhan sudah membuka, tidak seorang pun yang dapat menutupnya. Jikalau Tuhan sudah menutup, tidak ada seorang pun yang dapat membukanya. Itulah dia Allah yang memiliki otoritas tertinggi. Haleluya. Saudara, yang kedua adalah rencana Tuhan. Haleluya. Yang kedua adalah rencana Tuhan. Ada banyak kebenaran firman Tuhan yang menuliskan bahwa kita manusia sering sekali berencana atau memprogramkan hal-hal yang lain, tetapi semua bisa gagal. Semua bisa tidak terjadi. Semua bisa tidak terlaksana. Karena apa? Karena di sana kita bisa mengetahui bahwa waktunya Tuhan itu atau waktunya Allah itu adalah waktu yang begitu sangat bagi saya mulia, agung, berharga, dan lain-lain sebagainya. Tetapi waktunya manusia terbatas, yang sering menimbulkan yang namanya kekecewaan. Kecewa oleh karena apa? Oleh karena dia tidak menemukan. Sekali lagi, tidak menemukan, mencapai apa yang dia inginkan. Saya katakan tadi awal, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Tetapi di dalam diri dia bukan seperti itu. Selalu menginginkan yang namanya keinginannya. Keinginannya supaya dia apa? Berhasil. Jadi saudara, rencana Tuhan, hidup kita bukan untuk disia-siakan. Sekali lagi, hidup kita bukan untuk disia-siakan, tapi untuk dipertanggungjawabkan. Jikalau Tuhan sudah memberikan kita hidup saat ini, dimanapun kita berada, dimanapun kita ada pada saat ini, entah berapa banyak, entah berapa panjang, atau entah berapapun sekarang umur kita, hidup jangan disia-siakan. Katakan amin. Hidup jangan disia-siakan. Karena kairos itu adalah rencana Tuhan. Sekali lagi saya ulang, dalam Yeremia 29:11, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Ini luar biasa. Yang terakhir, kairos, apa yang kita buat, apa yang ingin kita tuai. Haleluya. Ini berbicara tabur tuai ini ya. Apa yang kita buat dan apa yang ingin kita tuai. Dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan dengan jelas, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang kamu tabur, itu juga yang akan kamu tuai. Haleluya. Luar biasa. Sekali lagi, yang terakhir, kairos, apa yang kita buat dan apa yang kita tuai. Coba flashback ke belakang. Kalau Rasul Paulus katakan, yang lalu biarlah berlalu. Sesungguhnya yang baru telah tiba. Tapi dia juga mengatakan, apa yang dahulu kuanggap untung,
sekarang kuanggap rugi di dalam aku mengenal dia. Yesus luar biasa. Sehingga apa? Sehingga hari ini kita mau menabur benih yang cemerlang, benih yang bermutu, benih yang baik, benih yang terjamin. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Apa yang engkau tabur, itulah yang engkau tuai. Tabur kebaikan. Tabur yang positif. Tabur yang benar. Sehingga Mazmur mengatakan engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memotivasi kita, memberikan kita semangat, memberikan kita terobosan-terobosan baru untuk kita bukan hanya sebagai pendengar, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini yang sudah kami dengarkan, bahwa Kairos adalah momen yang tepat, bahwa Kairos adalah waktunya Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh memaknai, mengartikan, atau menanggap, merespon waktunya Tuhan. Karena waktunya Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Kami siap untuk menerima. Kami siap untuk menuai apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu bertumbuh dan berakar di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya. Puji Tuhan, Pak. Bapak Pendeta Jerry Yoram ya, yang sudah memberkati kita semua ya. Memang segala sesuatu kairosnya Tuhan ya. Amin, amin. Kita jadi anak Tuhan itu harus sabar menunggu ya. Haleluya. Jadi jangan kesusu ya, jangan gegabah juga ya. Nggak boleh ya. Karena segala sesuatu kan pasti indah pada waktunya Tuhan ya. Apa 3 ayat 11. Asal kita mau sabar ya. Jadi orang sabar itu pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan maunya kita, tapi biar maunya Tuhan aja, suka-sukanya Tuhan. Jadi hidup kita ini dikatakan di Mazmur 37 ya, ayat 5. Kita ini harus berserah penuh dan percaya hanya kepada Tuhan. Pasti dia akan bertindak dan dia pasti akan menolong kita. Ya, jadi jangan bersedih hati ya, mikirin, waduh ini sampai kapan nih COVID belum juga selesai. Sudah ulang tahun yang kedua lagi ya. Jadi kita menantikannya itu yang ragu-ragu, yang bimbang ya. Jangan seperti itu. Kita harus percaya saja. Yes. Ya, letakkan segala masalah ini ke dalam tangan Tuhan. Ya. Karena segala sesuatu pasti ada waktunya Tuhan dan itu pasti yang terindah. Ya. Ada sebuah lagu kan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Amin, ada. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Amin. Amin. Sambungannya gimana? Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Itu kuncinya, percaya kepada Tuhan. Ya, pasti Dia tidak akan tutup telinganya. Dia akan menyendengkan telinganya bagi yang tetap berseru kepada Tuhan. Dan tangannya pun tidak akan kurang panjang menolong, dan itu pasti tepat pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus berkati untuk hambanya Pendeta Jerry Yoram Situmorang yang sudah memberkati kita semua. Sebelum masuk doa syafaat, boleh satu lagu Pak Derikson? Ya, terima kasih Pak Pendeta Yoram yang sudah berkati kita dengan firman Tuhan. Nanti doa syafaat Pak Johannes dan juga doa berkat Pak Pendeta Komingguan. Terlebih dahulu kita angkat sebuah pujian yang akan kita nyanyikan.
Nggak kedengaran suaranya ya Pak ya? Oke, kita angkat pujian buat Tuhan. Mohon maaf, itu laptop jadulnya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita katakan sekali lagi, Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Silakan Pak Jones. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus untuk sore menjelang malam ini. Engkau telah memimpin dalam ibadah family ministry, dan Engkau juga telah mengirim hamba-Mu, Bapak Pendeta Jerry Yoram Sitomorang, yang telah memberi kami kekuatan supaya kami selalu ingat akan waktu-Mu ya Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang tepat untuk menolong kami, untuk memberi kami kekuatan supaya kami selalu menabur yang baik, dan pada waktunya kami akan menuai yang baik seperti waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Pak Pendeta Jerry Yoram Sitomorang dalam keluarganya, dalam pelayanannya. Selalu Engkau beri hikmat supaya apa yang disampaikan boleh selalu memberi kekuatan kepada mereka yang mendengar, boleh memberi semangat untuk selalu melayani Tuhan, supaya yang mendengar selalu dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang letih lesu depan berat Tuhan memberi kelegaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore hari ini Bapa,
Kami juga berdoa untuk Pak Komengban Gembala Family Ministry bersama Pak Hendra Winata sebagai wakil. Tuhan, Engkau selalu beri kekuatan dan kesehatan. Engkau berkati dalam keluarganya. Engkau cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya setiap hari. Engkau beri hikmat kepada Pak Komengban juga Pak Hendra supaya ibadah family ministry tetap terus maju dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak hanya yang mengikuti Zoom, tetapi yang tidak mengikuti Zoom ini boleh mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan di ibadah family ministry ini. Tuhan tolong. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus juga Engkau mengetahui Tuhan untuk pergumulan yang mengikuti Zoom pada sore hari ini. Tuhan Engkau tolong. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan Engkau berkati supaya yang mengikuti ibadah family ini, ministry ini selalu bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo bersama wakilnya. Tuhan, Engkau beri hikmat supaya apa yang dijalankan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya apa yang menjadi keputusan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga para menteri, DPR, MPR, TNI, Polri, sampai terendah RW, RT, Tuhan Engkau tolong semuanya. Engkau beri kekuatan, Engkau beri kesehatan, Engkau beri hikmat, supaya kami sebagai warga negara Indonesia dapat mengalami damai sejahtera, dapat beribadah dengan leluasa, karena semua karena pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para dokter, para perawat yang telah merawat baik di rumah sakit umum maupun yang terpapar COVID, Corona maupun Omikron. Tuhan Engkau tolong, Engkau beri kekuatan, Engkau beri kesehatan para dokter, para perawat, juga yang sakit. Tuhan tolong supaya mereka cepat sembuh, sehingga bisa kembali beraktivitas, bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Bapa. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Ya, sebelum kita bincang-bincang, kita angkat tangan, kedua tangan kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah pelayananmu. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita, orang yang saleh, yang setia. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Hendra bisa bantu saya, Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Saya undang Pak Anton, silakan Pak Anton.